suatu quotes ya, prinsip juga lah mungkin. Itu ada fortune favors the bold gitu kan. Jadi itu keberuntungan berpihak kepada yang pemberani. Jadi pada intinya aku percaya nih bahwa keberuntungan tersebut ya, peluang-peluang tersebut itu selalu datang kepada orang yang berani untuk ngambil hal tersebut. Halo Easyverse, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Kita sering banget ya ngedenger label kalau Gen Z itu adalah generasi yang mudah menyerah, mudah bosan, dan lebih fokus main sosmed ketimbang mikirin masa depannya sendiri. Nah, hari ini kita bakalan ngedengerin satu cerita yang bakalan membalik stigma tersebut. Karena hari ini aku udah bersama Mas Rashid, yang mana Mas Rashid ini akan bercerita tentang perjalanan bisnisnya dan apa saja sih tantangan yang beliau hadapi dan bagaimana cara menyikapinya. Dan semoga cerita yang dibagikan Mas Rashid ini bisa menginspirasi teman-teman Easyverse ya. So, kita langsung aja sapa Mas Rashid. Halo Mas Rashid. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, karena ini kali pertama Mas Rashid main ke Inner Tribe ya, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Easyverse di sini. Halo teman-teman Easyverse, kenalkan nama saya Rashid. Nah, aku baru lulus dari Universitas Indonesia, sama-sama Gen Z juga, kita baru nyelesain skripsi mungkin ya. Menjadi sebuah tantangan yang berat untuk mahasiswa akhir gitu kan. Nah, sebelumnya congrats buat kalian semua yang baru lulus, yang masuk sekarang ke real world mungkin ya, dunia profesional kerja. Saran dari aku tuh tetap jalanin apa yang udah kalian jalankan dan jangan pernah menyerah aja sih untuk sampai saat ini. Oke, keren banget tuh opening statement dari Mas Rashid. Jadi buat teman-teman Easyverse di luar sana juga jangan menyerah ya. Nah, Mas Rashid, bayangin ya waktu kamu awal lulus SMA dan udah masuk ke dunia perkuliahan, pasti kan awalnya tuh masih lagi seneng-senengnya main lah ya, bisa dibilang. Dan sering juga lagi adaptasi atau sibuk sama dunia perkuliahan. Tapi justru kamu punya pemikiran yang agak beda nih, yang agak unik nih. Karena kamu justru buka laptop terus cari-cari informasi terkait dengan bisnis ekspor impor. Nah, boleh tuh ceritain ke teman-teman Easyverse di sini gimana Mas Rashid bisa terjun langsung ke dunia ekspor impor di masa awal-awal perkuliahan. Oke, jadi teman-teman Easyverse tentunya pasti kita senang ya kalau masuk kampus tempat yang kita inginkan gitu. Pasti di awal-awal bulan adalah euforianya gitu kan. Ya, kita merayakan ya. Gitu. Tapi waktu itu di 3 bulan pertama memang ya kita bermain bersama teman karena baru kenal teman yang baru dan lain-lain. Tapi saat itu aku tuh ngerasa bahwa aku nggak bisa gini terus, apalagi sampai semester akhir gitu kan, nggak bisa itu, cukup berat karena pastinya kita bermain dan lain ada kos yang kita keluarkan gitu. Akhirnya aku berpikir bahwa kenapa kita nggak menciptakan sebuah pemasukan daripada kita harus selalu mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar gitu. Karena kan kita pasti tujuannya punya masing-masing ya, setiap orang punya goals, pengen apa gitu. Jadi kenapa nggak dari awal kita coba, karena kan ada yang bilang jatah gagal tuh ada jatahnya, jadi kenapa nggak dipakai saat muda gitu, jadi tua tuh udah sisa suksesnya aja jadi gitu. ngabisin dulu di masa-masa muda ini ya. Iya, gitu. Oke, jadi itu adalah cikal bakal kenapa kamu mau terjun ke dunia ekspor impor gitu ya. Jadi awalnya ya masih euforia, nggak apa-apa lah ya, kita seneng-seneng main ke sana kemari, tapi kalau untuk sampai semester akhir wah kayaknya berat gitu ya. Dan disitulah kamu berpikir gimana kalau kita mencari sesuatu yang bisa dapat pemasukan nih kita sendiri. Oke, nah tapi Mas Rashid, apa sih saat itu yang bikin kamu tuh berani banget? Karena itu adalah keputusan yang menurut aku wow sangat berani gitu ya untuk orang seusia kamu, di saat orang-orang lain masih pada fokus main atau ya fokus sama kuliah aja, kamu berani nih ngambil langkah ini. Apa yang bikin kamu berani, Mas? Jadi waktu itu yang bikin aku berani adalah ya sebenarnya aku kan punya goals ya. Mungkin orang bilang tuh goalsnya terlalu besar dan lain-lain. Ya karena goals besar itu butuh effort yang lebih besar gitu kan. Nggak bisa goals besar tapi effortnya kecil gitu. Makanya aku coba untuk ngambil take the risk-nya itu, yaitu awalnya juga nggak kepikiran kenapa bisa ekspor gitu kan. Karena kita cuma cari aja peluang-peluang apa aja yang ada. Tapi mungkin karena terarahnya ke sana gitu kan, kita lihat di sosial media dan lainnya gitu, teman-teman Easyverse. Akhirnya ketemu ada satu video yang mengedukasi terkait ekspor barang gitu. Terus saya coba pelajari dulu yang dari video-video gratisnya, berapa profit yang bisa dihasilkan gitu, itu saya coba, oh ternyata lumayan menarik gitu. Dan saya suka bidangnya gitu kan, berbicara dengan orang luar, habis itu ada interaksi juga dan lain-lain banyak halnya gitu.
Akhirnya setelah itu saya ngambil course-nya gitu. Ada kelas yang dijual selama 3 bulan. Akhirnya saya coba belajar dulu teman-teman. Belajar 3 bulan sendiri. Abis itu saya coba praktek dulu tuh waktu itu kan. Praktek buat website. Abis itu kita coba cari data buyer, kita chat email. Waktu itu sempat terbalas beberapa buyer. Tapi mungkin komunikasinya kurang baik karena mungkin langsung offering barangnya, harganya sekian. Karena baru juga ya. Baru juga, waktu itu masih umur 19 tahun mungkin ya, 19 tahun gitu. Ya udah, tapi ada masa di mana ngerasa kok nggak closing gitu. Padahal ya mungkin dari waktunya baru 2 bulan gitu. Iya. Kan baru 2 bulan, terus ngerasa waktu itu nggak punya mentor tuh. Jadi bingung mau kemana. Tapi akhirnya tetap berusaha karena ngerasa udah belajar 3 bulan gitu, coba dulu aja, jalanin terus gitu. Terus akhirnya cari-cari informasi, ternyata ada komunitas lah di Bekasi itu. Teman-teman Easyverse, aku dari kota Bekasi nih. Oh oke. Coba tahu ada yang dari Easyverse, mungkin ada juga yang dari Bekasi nih. Bekasi juga nanti. Atau ada yang kenal juga kali ya sama Mas Rashid ya? Waduh, semoga ada yang kenal. Ada yang kenalin ya. Gitu. Jadi akhirnya ketemulah teman-teman itu di Bekasi. Mereka ada yang buka tim, butuh 1 orang kurang. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Ternyata kita punya visi, misi yang sama. Akhirnya kita gabung lah jadi sebuah tim. Gitu. Oke, jadi awalnya sebenarnya yang bikin Mas Rashid ini berani untuk ngambil jalan ini adalah karena kamu punya goals yang besar ya. Betul. Dan tentunya harus dibarengin sama effort yang lumayan besar juga. Meskipun tadi yang Mas Rashid bilang, kalau risk di dunia ini lumayan besar gitu ya, tapi kamu berani untuk ngambil hal tersebut karena kamu yakin kamu bisa nih nyampe goals itu. Oke, dan tadi perjalanannya juga nggak singkat ya, lumayan panjang ya. Banget. Harus ambil course juga, itu selama 3 bulan ya Mas ya. Dan setelah itu juga membentuk suatu tim yang mana kalian berjalan bersama-sama saat tersebut ya. Oke, nah Mas Rashid, gimana nih respon surroundings kamu ya, kayak orang tua atau keluarga waktu kamu pertama kali cerita kalau kamu mau terjun ke bisnis ini? Jadi respon pertama pas aku bilang itu kan, terutama ke orang tua ya, orang tua dulu, apalagi aku deket juga ke ibu, kita cerita nih, kalau aku mau coba ekspor gitu kan, ada course-nya sekian gitu kan. Waktu itu juga bayarnya sebenarnya sendiri, tapi karena aku nggak punya banking gitu kan, belum punya waktu itu, saat itu ya? Belum punya, akhirnya minta transfer nanti uangnya gini kan diganti gitu. Ya udah. Mereka yaudah suruh belajar aja karena ngiranya ya udah belajar aja. Bener, gitu nggak seserius itu betul, ya. Betul, nggak tahu kalau bakal seserius itu, mau yang kayak langsung action, setelah belajar langsung action gitu. Sejauh ini responnya positif, saat itu juga positif, tapi tetap bilang kuliahnya harus prioritas juga gitu, karena kan udah masuk, sayang kalau misalkan nanti harus tiba-tiba keluar untuk sesuatu yang mungkin belum pasti ya, karena itu kan juga baru mulai. Gitu. Apalagi itu kampus idaman ya. Iya, dan finally masuk. Jadi masuk. Memang itu tetap menjadi prioritas utama buat Mas Rashid sendiri. Itu jadi sebenarnya kalau respon sih positif ya Mas ya. Oke, Mas Rashid, sebenarnya ada nggak sih kayak momen spesifik yang benar-benar nge-trigger kamu kayak oke, ini kayaknya jalan gue harus kesini deh. Ada nggak kira-kira Mas saat itu? Jadi untuk itu sih sebenarnya kan ini ya, pas kita tahu aku tahu nih. Aku harus menghasilkan sebuah pemasukan dan lain-lain, ya itu kan pertama jalannya. Tapi untuk ke ekspornya tuh ya nggak tahu gitu kan, karena semua peluang aku cari gitu. Apa yang bisa aku pahami, mengerti gitu. Kalau waktu itu mungkin ada yang bikin konsultasi jasa editing dan lain, aku belum paham gitu kan. Tapi kalau ekspor itu waktu itu aku mendapatkan penjelasannya itu cukup mudah dipahami dan ternyata ya melibatkan banyak pihak sebenarnya. Tapi kita bisa memahami itu dengan mudah gitu. Jadi aku mencoba untuk mempelajari hal tersebut. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin terkait dengan momen spesifik sih nggak ada ya yang nge-trigger, tapi memang saat itu sudah ada kemauan dan ternyata dibarengin sama peluang juga. Jadi kamu ngerasa oh kayaknya ini jalan yang harus gue ambil deh gitu ya. Tapi nih, ini mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman Easyverse juga kali ya. Dari banyaknya pilihan bisnis, kenapa kamu menjatuhkan hati kepada ekspor impor? Alasannya kenapa nih Mas? Jadi alasannya waktu itu sebenarnya yaitu pas coba riset beberapa bisnis, kita lihat dari sosial media dan itu ada course-nya kan, terus mengarahkan gitu. Terus habis itu kita udah bisa lihat mentornya tuh gimana gitu, hasilnya apa gitu. Karena saya aku cukup percaya nih teman-teman Easyverse, kita kalau mau lihat mentor ya kita harus lihat dulu mereka hasilnya seperti apa gitu kan. Kita nggak bisa kayak mereka belum ada hasilnya terus mengajarkan dan lain-lain, itu kan cukup sulit untuk kita terima. Agak riskan juga agak ya, riskan ini gitu kan. Apa, hasilnya gitu. Apa? Apakah cuma mungkin ada yang bilang
kelas aja gitu kan, tapi ternyata mereka nggak pernah goal juga gitu kan. Karena beberapa pas aku riset kelas ekspor itu ada beberapa juga yang ternyata dia belum pernah closing tapi tiba-tiba ngajarin kelas gitu. Okay. Nah itu makanya teman-teman Easyverse ini harus bisa memilih selektif yang selektif ya untuk mentor dan tempat belajar kayak gitu. Oke, jadi pas pertama kali kamu riset-riset terkait dengan ekspor impor, wah ternyata banyak nih kayak resultnya juga, dan kayaknya kamu ngerasa ada klik di hati kayaknya itu ya. Betul. Mas Rashid ya. Gitu deh, alasan juga Mas Rashid kenapa memilih bisnis ini. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan tantangan awal, pastinya sebagai seorang pengusaha ya bisa dibilang ya, pasti kan nggak mungkin terus smooth gitu, apalagi di awal. Pasti banyak ups and downs dan tantangan yang kamu hadapi gitu. Nah, kalau misalkan dari Mas Rashid sendiri, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi saat mulai terjun di bisnis ini? Jadi mulai terjun ini tuh tantangan terbesarnya pertama tim sih. Karena pas coba 3 bulan pertama itu kan aku kerja sendiri ya, gitu kan, belajar oke lah kita belajar bisa sendiri. Masing-masing ya? Iya, belajar sendiri. Kita aku running nih selama 2 bulan sendiri, buat website sendiri gitu kan, nama sendiri, bikin katalog dan lain-lain. Serba self-production ya? Iya, self gitu. Setelah itu ngerasa kok capek banget gitu, capek dan mungkin ngerasa nggak membuahkan hasil gitu. Oke, chatnya dibalas sama buyer, tapi nggak ada yang kayak closing gitu. Walaupun padahal baru 2 bulan ternyata kan gitu, tapi ya namanya yang anak muda gitu kan, Gen Z pengen yang langsung agak cepet gitu pace-nya. Abis itu ya udah kita take break dulu, coba pahamin lagi bisnisnya gimana, cari peluang lagi, dan ya itu akhirnya mencoba cari tim sih. Ngerasa biar lebih mudah, biar misalkan ada yang bagian produk, ada yang bagian marketing, ada yang bagian legal gitu kan, ada yang ngurus, kan harus ada perjanjian gitu-gitu. Gitu sih. Oke, jadi sebenarnya tantangan awalnya itu adalah terkait dengan tim, karena kamu ngerasa kalau sendiri kayaknya nggak kekejar semuanya, karena saking banyaknya hal yang memang harus diurusin ya saat itu ya Mas ya. Jadi saat itu kamu bisa ketemu nih sama tim yang klub juga. Tapi kan tadi Mas Rashid sendiri bilang kalau misalkan sempat ikut course yang mana itu 3 bulan ya, which is kan mentornya juga sangat terbatas. Kalau misalkan terkait mentor sendiri tuh menjadi halangan juga nggak sih saat itu, tantangan karena nggak ada mentor yang bisa kamu tanyain terus-menerus gitu? Iya betul, itu cukup jadi tantangan juga, karena waktu itu sebenarnya kelasnya itu kan satu arah ya, maksudnya ya kita belajar dari video yang udah dibuat sama mentor ini, dan mentor ini juga jarang mengadakan Zoom gitu-gitu kan. Mungkin buka sih tanya jawab di Instagram Bu. Ya? Tapi kan dari sekian ribu yang bertanya kita sulit gitu kan untuk bertanya kondisi kita nih sekarang yang susah apa gitu. Itu cukup challenging sih untuk cari mentor itu. Sampai akhirnya yaudah kita jalan by doing aja, gitu. Learning by doing ya. Oke, jadi tadi ya pertama itu adalah tim, dan yang kedua adalah mentor yang kamu sendiri ada keterbatasan di situ. Tapi as the time goes by bisa belajar sendiri juga dan akhirnya membuahkan hasil ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngomongin bisnis ekspor impor tuh kan kesannya kayak rumit banget nih, kayaknya bakal panjang nih urusannya. Tapi apa yang bikin Mas Rashid sendiri tetap yakin mau ada di bisnis ini, meskipun tadi yang kamu bilang ya pas awalnya itu banyak informasi yang kamu mudah terima, mudah pahami gitu, tapi kan tetaplah tidak bisa memungkiri kalau ekspor impor ini adalah bisnis yang lumayan risky dan juga rumit gitu ya. Tapi kamu tetap yakin, apa yang bikin kamu yakin? Tadi yang di awal karena punya tujuan yang besar, makanya pasti ada risk yang besar yang harus diterima gitu kan, ada risk yang besar yang harus diambil gitu. Ya itu balik lagi sih ke sana, makanya kenapa yakin di ekspor ini. Dan itu kan karena udah berjalan, nggak mungkin kita 3 bulan abis itu kita ganti yang lain, kita nggak cocok ganti lagi. Kayak gitu mau kapan ininya selesainya ya? Kapan mau sampai tujuannya gitu. Jadi yang pentingnya sebenarnya konsistensi, apa yang udah kita mulai itu yang harus kita selesaikan. Jadi ini ya yang pertama kali yang bikin kamu tetap mau dan yakin adalah kamu ingat lagi tujuan awalnya tuh apa, dan itu mungkin yang bisa bikin kamu tetap yakin sama dunia ini. Kamu punya goals yang besar, kamu punya keinginan yang besar, jadi ya udah nggak apa-apa, lakuin aja gitu ya. Tapi pernah dong ada momen yang kamu mau nyerah? Ada nggak sempat di perjalanan bisnis kamu ini kayak ngerasa kayaknya gue nyerah aja deh, kayak mungkin cuma sampai sini doang deh bisnisnya? Ada pasti. Tadi yang pas di awal, yang 2 bulan. 2 bulan di awal itu ya? 2 bulan di awal itu masih sendiri. Apalagi itu kan sambil kuliah ya. Sambil kuliah ada tugas dan lain-lain, terus ditambah harus bikin website dan yang lainnya juga lah. Terus ngerasa itu kan berarti kan waktu yang dipakai itu cukup banyak, terus nggak membuahkan hasil, pasti ngerasa kayak
apa bukan di sini ya, apa yang lain ya gitu kan. Tapi ya udah akhirnya kita nggak apa-apa lah istirahat dulu. Tujuan tadi ya? Tujuan ya, tujuannya lagi gitu. Oke, Gitu sih. gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa loh teman-teman Easy First untuk kalian take a break sejenak, asalkan jangan kebablasan ya. Betul. Cuma take a breaknya itu adalah supaya berpikir lebih jernih aja kali ya Mas Rashid ya, gitu. Oke, nah kalau tadi memang ada pemikiran-pemikiran pernah mau nyerah gitu ya, cuma karena ingat lagi tujuan ke depan, jadi tetap keep going gitu. Nah kalau Mas Rashid sendiri nih, ada nggak sih pengalaman gagal yang justru berkesan, tapi itu menjadi pembelajaran penting gitu buat kamu? Ada hal yang bisa kamu ambil dari momen tersebut? Tentunya pasti ada, apalagi di kegiatan ekspor ini ya. Kan pasti kita harus ada namanya survei ke supplier Betul. gitu ya. Nah, di situ kan pasti ada perbedaan umur nih, gap kan. Ada gap antar Iya. generasi dan komunikasinya juga Betul, agak beda ya. Beda gitu pasti. Rata-rata yang punya pabrik itu mungkin bukan milenial, boomers ya boomers justru gitu. ya. Sedangkan kita Gen Z baru 9 tahun cik-cik datang gitu. Mau ngapain nih? Mau ngapain gitu kan, apalagi misalnya masih kecil gitu kan kelihatannya. Ya beberapa pasti ada respon yang negatif gitu. Ada yang mungkin dari chat aja sebelum kita kasih tahu umur, maksudnya kan dia kadang suka nanya gitu kan, umur bla 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 bla. Ada yang menanyakan hal tersebut. Pas kita kasih tahu akhirnya nggak direspon. Langsung di cut off. Dikira kita cuma mau nanya, mau iseng atau apa. Padahal kita serius gitu. Tapi ya di situ kita belajar komunikasi kayak hal-hal kayak gitu tuh nggak perlu dijawab, langsung to the point aja ke bisnisnya, kayak kita mau survei gitu. Di situ belajar tentang komunikasi sih. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Oke, jadi sebenarnya dari kegagalan yang kamu terima juga pastinya akan ada pembelajaran. Makanya yang tadi tuh kayak case yang tadi ada gap antar generasi dan kamu di situ belajar komunikasi. Jadi lebih menyesuaikan lagi dengan partner siapa kamu berbicara gitu. Ya. Jadi itu yang bikin terus belajar dan bertumbuh ya. Betul. Oke, nah tapi kalau misalkan pertama kali mengalami kegagalan saat berbisnis, sebenarnya hal apa sih yang paling sulit diterima Mas saat itu? Ekspektasi. Oh, ekspektasi ya? Pasti setiap orang punya ekspektasi. Apalagi orang berbisnis tuh punya ekspektasinya lumayan tinggi lah mungkin bisa bilang. Kayak effortnya segini, mereka udah hitung marginnya segini. Taunya setelah eksekusi, realisasinya nggak kayak gitu kan. Itu pasti jadi pukulan berat untuk orang-orang pembisnis gitu kan. Apalagi yang baru mulai pasti itu ngerasa langsung kayak ngedown banget ngedown, kayaknya nggak usah lagi deh gitu. Mending kerja aja. Itu banyak gitu. Maksudnya aku juga ngerasain pernah ada di posisi kayak mungkin untuk hal lain nggak yang diekspor ya, mungkin di hal lain juga ada yang kayak rugi-rugi sekian gitu, itu pasti pernah gitu. Dan ngerasa jadi kerja aja yang safety aja, yang lebih stabil gitu ya. Tapi aku ngerasa akhirnya monoton juga, kayak aku lebih suka roller coaster gitu. Oh ya, karena kamu mungkin orangnya lebih suka yang challenging gitu ya, lebih suka challenge ya. Gitu. Okay. Walaupun kadang capek pasti, stres juga iya, tapi ya? Seru menurut aku, karena ya kayak gitu akhirnya kita lebih banyak ketemu orang juga gitu kan, bertukar pendapat. Lebih banyak belajar juga Belajar juga itu penting gitu. Okay. Akhirnya untuk masuk ke kedewasaan kan itu hal yang penting gitu. Oke, jadi yang pertama itu yang memang agak sulit untuk kamu terima di awal adalah ketika ekspektasimu tidak sesuai gitu dengan realitas yang terjadi. Tapi itu kamu juga tetap belajar ya, kayak ya namanya juga hidup ya, penuh dengan kejutan. Jadi belajar juga untuk lebih legowo kalau misalkan memang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Nah, ketika semuanya terasa berat, Mas Rashid, kayak tadi tidak sesuai ekspektasi, banyak hal-hal yang kamu harapkan lebih ternyata kurang. Apa yang bisa bikin kamu tetap bangkit saat itu? Selain tadi tujuan ya, mengingat-ingat tujuan lagi ya. Terus ada lagi nggak hal lain yang bisa bikin kamu bangkit bahkan jauh lebih kuat gitu dari sebelumnya? Jauh lebih kuat pastinya ada gitu. Kita semua pengen banggain orang tua kita nggak sih? Benar. Gitu. Itu mungkin salah satu hal yang aku pegang juga, kenapa bisa terus bangkit, karena dari masa kuliah pun juga, maksudnya masuk kuliah itu pun sama gitu. Waktu itu aku ngambil kan jurusan IPA ya. Terus tiba-tiba ini kuliah tuh sosum ya. Itu cukup berat sebenarnya. Karena aku belajar tuh kayak cuma sebentar aja gitu. Tapi dari orang tua dia nggak memaksakan harus di UI dan lain-lain. Tapi maksudnya beberapa keluarga kan ada yang di UI gitu. Jadi pengen lah anaknya di UI dan nggak pengen yang jauh-jauh. Jadi aku waktu itu sempat ya stres gitu-gitu, apalagi lintas kayak gitu. Tapi ya balik lagi, ada orang tua yang harus dibahagiakan gitu. Jadi selain memang tujuan kamu yang cukup kuat, juga kamu ya ada orang tua yang mau kamu banggakan, kamu bahagiakan gitu ya. Makanya bikin kamu tetap bangkit dan buat kamu tetap bertahan juga gitu ya. Tapi nih aku kepo nih, penasaran juga nih, selama perjalanan hidup gitu ya, atau berbisnis lah dan perkuliahan,
Pernah nggak sih kamu nemu kayak hate comment, aduh kayak bahasa netizen banget ya, maksudnya kayak kritik gitu yang bikin kamu ngedown dan sedih banget gitu, pernah nggak? Kalau hate comment sih pasti pernah ya, tapi kalau sampai yang sedih banget berlarut enggak lah, karena aku enggak yang terlalu mikirin hal-hal kayak gitu. Cuma kadang ya mikirinnya kayak kok bisa komen kayak gitu gitu, tapi nggak yang sampai sedih banget kayak mereka kan nggak tahu apa-apa gitu. Itu ada sih di masa perkuliahan, kayak kita organisasi itu ada gitu. Oh jadi lebih sering yang saat di perkuliahan dibandingkan di bisnis itu sendiri ya? Iya gitu. Kalau di bisnis kan karena lingkupnya kecil, cuma tim aja bertiga gitu. Selain itu kan pihak eksternal ya. Paling kalau enggak yang tadi dari head dari supplier ya. Tapi kan kita nggak ketemu lagi kalau dari itu. Jadi kayak ya udah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan yang kayak komen yang negatif itu mungkin lebih ke dunia perkuliahan dan organisasi gitu ya. Terus kamu gimana nyikapinnya saat itu? Saat itu sih lebih ke membuktikan aja sih kalau kita tuh nggak kayak gitu. Misalkan kita masuk nih di organisasi A, terus habis itu kita masuk juga di organisasi B, maksudnya kita sama-sama mendaftar waktu itu aku ya. Ternyata nggak dibolehin gitu dari salah satu organisasi, padahal aku udah izin gitu. Dan dia ngerekrut aku pun karena membutuhkan gitu. Aku udah bilang, akhirnya dia bilang nggak apa-apa sampai masa pendaftar aja sampai pengumuman, nanti sisanya boleh milih. Ternyata yang mengizinkan ini kan ketuanya gitu kan. Ternyata dia nggak menyampaikan informasi ke bawahnya. Saat aku upload Twibbon untuk join organisasi kedua, itu aku di-chat oleh pengurus-pengurus intinya itu. Karena sebelumnya aku kenal dekat gitu. Pas berhubungan dengan baik berhubungan lah ya. Dengan baik lah gitu. Terus ada hati kayak, kok jahat banget sama si ini. Padahal aku tuh semua udah izin. Gitu. Iya, kenyataannya nggak gitu. Akhirnya itu sampai akhirnya ke lingkup yang besar juga, maksudnya ya banyak yang tahu lah kayak gitu. Itu ngerasa terpukul akunya, maksudnya seburuk itu kah gitu kan. Tapi kayak akhirnya ada ya di organisasi kedua ini wakil dan ketuanya tuh menyelamatkan aku, maksudnya kayak udah nggak apa-apa, join aja di sini gini. Akhirnya di situ aku bisa berkembang sih dan membuktikan kalau aku tuh nggak seperti itu gitu. Oke, jadi kamu lebih membuktikan aja ya kalau sebenarnya kamu bukan pribadi yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan selebihnya ya udah bukan urusan kamu dan itu di luar kontrol kamu juga nggak sih? Oke deh. Nah dari semua obstacle nih Mas Rashid, mana yang paling buat kamu tumbuh sebagai pribadi yang jauh lebih baik lagi? Tentunya paling banyak sebenarnya ya saat masa perkuliahan itu, karena kan lumayan ya 4 tahun kita bertemu orang yang berbeda gitu, karakteristik yang berbeda. Dan juga kan di beberapa semester itu kan ada kondisi kita harus internship. Itu bertemu juga orang yang lebih tua, mungkin boomers juga. Ketemu juga direktur perusahaan, itu belajar juga gitu. Jadi masa-masa itu tuh yang buat bisa lebih dewasa sih. Oke, jadi ada ya momen tertentu yang memang bikin kamu lebih dewasa lagi. Nah kalau kamu bisa kasih nama nih buat fase jatuh bangun kamu, baik di dunia bisnis ataupun di dunia perkuliahan, kamu bakal kasih nama apa? Dan kenapa nih kamu kasih nama tersebut? Untuk namanya mungkin aku bakal kasih itu fase kedewasaan ya. Karena dalam tumbuh menjadi seorang yang dewasa, tentunya tuh butuh banyak pengorbanan sih, gitu. Dengan banyaknya pengorbanan, kegagalan, itu tuh kan membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih mengerti mana baik dan mana yang benar, dan yang salah juga gitu kan. Tapi dalam hal itu semua, yang terpenting tuh sebenarnya kita bisa memaafkan kesalahan orang lain dan menerima kesalahan kita juga. Kadang tuh ada yang kayak, kenapa ya, aku tuh gini banget gitu, nggak yakin sama kemampuan sendiri, selalu menyalahkan. Padahal itu tuh ya aku juga pernah ngerasain gitu, tapi kalau gitu terus kita nggak bisa maju gitu. Kita harus yakin apa yang potensi kita miliki gitu. Itu sih penting. Oke, jadi kita juga harus berani melawan ego kita. Betul. Ya Mas Rashid ya. Tadi bagus banget nama fasenya adalah fase kedewasaan, yang mana banyak banget hal-hal yang kamu pelajari juga, kayak banyak pengorbanannya juga gitu ya. Dan yang terpenting tadi kata Mas Rashid adalah kita mampu memaafkan orang lain dan juga menerima, kita harus mengakui juga nih kesalahan yang kita buat gitu ya. Keren banget, luar biasa ya teman-teman Easivers ya. Oke, Mas Rashid nih, kita mau ngomongin soal dukungan. Kalau tadi kan udah masa-masa sedihnya lah ya. Kalau sekarang aku mau tahu nih, siapa sih orang yang benar-benar mensupport kamu atau yang percaya sama kemampuan kamu dari awal banget? Oke. Untuk dari awal banget ya pastinya orang tua, karena kan cerita ya. Tapi waktu itu orang tua juga bukan nggak yakin, maksudnya kaget lah kalau misalkan nggak sampai ekspektasi gitu. Ya. Waktu itu kan kayak tiba-tiba aku mau keluar, manggilnya kan Dede ya dulu. Dede mau keluar kota gitu, ngapain? Ya itu ada closing, ada apa gitu kan.
emang iya berapa gitu kan. Iya. Oh ya Mereka udah. agak kaget juga nggak sih terkait dengan hal tersebut? Kaget gitu kan, karena nggak ngomong. Mungkin kalau ke ibu cuma bilang kayak ada bayar ngechat Iya, doain iya. ya gitu kan. Nggak secara detail ya. Nggak secara detail, tiba-tiba closing, oh yaudah gitu. Hati-hati gitu, kuliahnya gimana ya, aman kan, ngambilnya hari libur Jumat Sabtu Minggu gitu. Jadi ya orang tua sih pertama gitu support terbaik, kedua keluarga besar pas udah tahu mulai berkembang Support disupport juga gitu, ya? support juga gitu. Oke. Walaupun awalnya mungkin kayak ada kayak too young atau apa, nggak apa-apa kuliah dulu nanti Too bisa. early Too gitu, early, masih pasti kuliah ada awal gitu pasti kan. ada lah ya. Tapi kayak ya udah kita harus meyakini aja, maksudnya meyakinkan mereka bahwa kita tuh bisa. Jangan yang langsung kayak oh iya ya kayaknya terlalu muda. Jangan kayak gitulah, karena lebih baik mencoba tuh pas masih muda daripada coba-coba pas lebih dewasa lah lebih ya. dewasa, Oke, gitu. gitu deh. Jadi tadi orang yang memang benar-benar percaya sama Mas Rashid tentunya pasti orang tua gitu ya. Terlebih ibu yang lebih kayak karena deket banget gitu ya Mas Rashid ya. Dan seperti yang kita tahu dukungan itu adalah hal yang benar-benar kita perlukan juga nggak sih Mas? Karena itu adalah privilege yang nggak semua orang bisa dapetin juga. Jadi ketika kita dapat privilege itu, kita benar-benar harus bisa menghargai itu sebisa mungkin. Betul. Gitu ya. Oke deh. Nah, Mas Rashid sendiri kayak untuk teman-teman seumuran kamu nih, apalagi kayak teman deket lah, ngerti gak sih sebenarnya apa yang lagi kamu jalanin sekarang? Atau mereka sempat penasaran gitu, suka nanya-nanya juga nggak sih? Untuk teman-teman apalagi teman-teman kuliah ya kan, pasti beberapa tuh ada lah yang penasaran ngapain sih gitu kan. Lagi ngapain Lagi sih ngapain, gitu ya? apalagi misalkan lagi tugas nih kan, lagi tugas, walaupun tugasnya kan ya di rumah gitu, tapi ada yang menghubungin kok langsung gak dijawab bla bla bla. Mereka kan maunya fast respon ya gitu kan. Nah, ada sih beberapa pertanyaan kayak ekspornya tuh ngapain sih, prosedurnya gimana. Tapi ada juga yang kayak ngapain sih kan masih lagi kuliah dan lain-lain kayak gitu-gitu. Pasti itu ada sih respon-respon kayak gitu. Paling sering nanya apa tuh Mas? Biasanya nanya profit kalau bisnis. Profitnya dapat berapa gitu. Yang pengen tahu yang enaknya aja ya? Enaknya aja. Dia nggak nanya prosesnya, maksudnya risknya gimana, berapa besar resiko dan lain-lainnya. Nggak ada yang tanya sih. Oke, tapi kamu bakalan nge-share juga lah ya, karena kan ngomongin soal insight juga lah buat teman-teman. Siapa tahu dari situ ada yang mau berbisnis, mulai berbisnis. Iya. Siapa tahu kan ya? Pasti. Nggak ada yang tahu gitu. Oke. Nah, tapi sejauh perjalanan kamu ini, kamu lebih sering dapat dukungan atau skeptisisme justru dari orang-orang? Jujur aja nih. Jujur mungkin apa ya? Bisa dibilang seimbang mungkin, atau mungkin karena nggak terlalu mendengarkan gitu ya. Jadi kayak lupa aja Lupa lah aja ya. gitu kan, karena dengar dari kata si A ini gini-gini. Oh, jadi nggak langsung nggak direct ke langsung kamu. gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah didengerin gitu. Ambil yang positifnya aja. Misalkan ada yang support ya kita juga bantu mereka. Misalkan ada yang kasih kita support ya kita bantu juga. Kayak misalkan kamu mau ngerjain apa gitu kan, bagusnya gini nih gitu. Karena beberapa temen aku juga yang akhirnya pas aku mulai berbisnis, dia juga ada yang nanya, Cid kalau aku bisnis ini oke nggak, gini gimana. Itu kita bantu lah gitu. Karena penting juga sih ngebantu orang gitu. Karena kalau kita ngebantu orang, aku percaya kita juga bakal dimudahkan. Dibantu ya? Iya, dibantu sama orang lain juga. Oke, jadi kamu sering dijadiin partner diskusi juga ya terkait dengan bisnis apalagi. Oke, nah tapi kalau misalkan menurut Mas Rashid sendiri nih, seberapa besar sih pengaruh dukungan terhadap perkembangan karir kamu sendiri? Dukungan itu cukup penting sih, terutama dari orang-orang terdekat, apalagi keluarga gitu kan. Karena saat kita masa jatuh, pasti orang yang pertama mungkin terdekat itu keluarga ya gitu. Jadi menurut aku itu cukup penting, dan pastinya kita harus tetap menghargai, karena ya aku paham lah, apalagi Gen Z beberapa ada yang pas kita lagi jatuh dinasihatin malah marah ya. Itu malah memberontak ya? Iya, malah memberontak. Itu hal yang wajar ya maksudnya. Tapi coba untuk menghargai mereka juga yang masih mau support di samping kita itu. Jadi ya penting, dan kita juga harus menghargai mereka yang masih support kita gitu sih. Oke, berarti memang penting ya, dan dukungan itu pastinya berpengaruh juga sama kamu dan bikin kamu lebih bertahan, lebih percaya juga lah sama apa yang kamu jalanin sekarang juga. Nah tapi nih kalau misalkan saat itu beda cerita, kamu nggak dapat dukungan sama sekali, bakalan end up-nya sama nggak? Atau menurut kamu ya bakal beda-beda tipis sih atau gimana nih? Mungkin ya beda pasti, beda tipis karena kan kita tetap butuh support ya, apalagi Gen Z sekarang bilangnya support system, butuh dukung skripsi, butuh support system dan lain-lain gitu kan, pasti tetap gitu. Tapi aku ngerasa apalagi untuk sampai saat ini ya, memang penting, tapi yang terpenting itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu kan semua tuh pihak eksternal ya, kondisi-kondisi eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah banyaknya yang sekarang saya rasakan, apa aku rasain nih dari teman-teman, itu selalu bilang kayak,
aku nih nggak didukung, nggak apa, ya kita nggak bisa kontrol hal tersebut gitu. Yang bisa kita kontrol itu cuma diri kita. Jadi jangan pernah mengontrol hal yang nggak bisa kita kontrol. Oke. Gitu sih. Oke, kalau ngomongin sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol kan tadi tuh kayak komentar-komentar atau pendapat yang mungkin bisa merendahkan kita, yang agak-agak merendahkan kita atau underestimate kita. Nah, kalau dari Mas Rashid sendiri gimana cara memilah kritik yang memang oh ini membangun nih, perlu gue denger, atau kritik yang udahlah diabaikan aja? Kalau kamu sendiri gimana? Jadi kalau menurut aku biasanya kritik yang membangun lebih disertai saran dan penyampaiannya baik sih. Walaupun kadang ada yang kayak pedes ini ya? Pedes itu ada. Masalahnya beda kan. Pedes tapi menyampaikan baik itu kan masih bisa. Walaupun ya itu kan logat mereka atau apa gitu kan. Tapi kalau yang kritik nggak membangun biasanya mereka lebih menghina aja sih. Dan itu nggak usah lah yang sampai dimasukin ke hati kayak apalagi malah merasa oh iya aku gitu ya ternyata. Itu malah diyakinin diri sendiri ya? gitu. Karena sebenarnya kan yang paling tahu diri kamu tuh kamu sendiri. Betul. gitu. Jadi nggak perlu lah terlalu didengarkan kalau misalkan itu terlalu ini buat kamu gitu. Jadi kalau misalkan memang kritiknya dikira aduh nggak ada solusinya dan malah justru menjatuhkan kita, lebih baik kita abaikan aja. Betul. Ya Mas Rashid ya. Tapi nih kalau misalkan dia menyampaikan ya meskipun balik lagi ya semua orang punya caranya masing-masing nih, ada yang pedes, ada yang lembut, ada yang soft spoken gitu ya. Dan tapi ada solusi, itu lebih baik kita dengarkan. Karena nggak ada salahnya juga kita ngedengerin pendapat dari orang lain. Kita butuh juga kadang ya terkait dengan hal tersebut. Oke deh. Nah, katanya Mas Rashid ini lagi milih buat break dulu ya terkait dengan bisnis karena mau fokus kuliah. Boleh diceritain nggak tuh kenapa malah break dulu terus fokusin kuliah? Jadi aku rasa ekspor ini tuh kan dan bisnis lainnya lah, maksudnya kan ada beberapa kegiatan yang kecil lainnya itu punya risk ya. Yang orang nggak pertimbangkan tuh risknya itu, risknya kan resikonya tuh besar gitu. Orang mempertimbangkan hanya kan enak dapat pendapatan dan lain-lain, uangnya banyak dan lain-lain. Sebenarnya kan nggak itu yang kita timbangkan. Bisa jadi oke, kita kejar nih, kita lulusnya telat dan lain-lain. Orang tua kan tujuannya untuk kita kuliah dulu gitu, pengen lulus karena mungkin nanti takutnya ada keterbatasan dan lain halnya gitu kan. Ya cukup menyesali sebenarnya enggak lah gitu juga kan. Enggak juga. Tapi ya aku break itu karena aku harus lulus dulu tepat waktu biar tadi selesaikan apa yang udah pernah dimulai gitu. Oke, jadi mungkin kedepannya bisa lebih fokus sama bisnis, gampang nih, karena kan prioritas utama saat ini adalah kuliah. Jadi selesaikan dulu kuliahnya, toh juga bisa dilanjut lagi after gitu. Kamu graduate gitu ya. Oke deh. Nah, kalau dari Mas Rashid sendiri merasa ini adalah keputusan yang sulit gak sih? Atau justru ini adalah langkah strategis kamu untuk masa depan? Awalnya pasti sulit karena kan ya terima uang dan lain-lain, bisa beli ini bisa beli itu dan gitu. Harus terhenti sebentar harus gitu terhenti sebentar gitu kan, harus ngatur lagi cash flow-nya dan lain-lain. Tapi pada akhirnya pas udah berjalan masuk internship terus habis itu masuk skripsi, ternyata itu mengurus waktu cukup banyak dan ternyata break ini tuh strategi sih gitu untuk ngatur waktu, prioritas dan lain halnya gitu. Oke, jadi ini sebenarnya bisa dibilang keputusan terbaik juga ya dari Mas Rashid untuk take a break sejenak, terus nanti after kamu sudah selesai bisa dilanjutkan lagi. Oke, nah kalau misalkan nih kita ngomongin setelah kamu lulus ya, karena kan kamu juga udah lulus ya saat ini ya. Lulus selamat sudah ya Mas Rashid ya. Terima kasih. Oke, tanggal nanti lah 13 September. Apa tuh wisudanya? Wisudanya baru wisuda. Oke, nah itu kalau ada yang mau datang boleh kali ya? Boleh, tapi bawa bucket. Bawa bucket yang banyak ya? Bunga. Uang apa bucket? Kayaknya itu lumayan buat modal selanjutnya ya? Iya gitu. Oke. Nah, apa nih langkah yang mau kamu fokusin ke depannya setelah kamu berhasil lulus kuliah ini? Oke, untuk teman-teman nih, untuk aku juga ya terutama. Jadi langkah selanjutnya yang pengen aku fokusin itu pasti untuk kemampuan yang udah aku miliki gitu. Aku udah paham nih, aku fokusnya di sini, pasti itu yang aku akan terusin gitu. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan kalian udah tahu fokusnya di mana, minatnya di mana, itu terusin terus. Nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah tengok kanan kiri. Temen ajak A ke A, temen ajak B ke B. Itu makin lama kalian untuk sampai makin bingung juga karena terlalu banyak pilihan terlalu banyak pilihan gitu. Mending fokus, kalau misalkan kalian udah hebat di suatu bidang, fokusin aja terus sampai jadi expert. Oke, jadi sebenarnya fokusin aja dan terusin apa yang memang kamu sudah tekunin dari dulu dan kamu udah ngerasa klik ya, yang kayak tadi Mas Rashid mungkin udah klik sama dunia ekspor impor dan after kuliah pasti kamu fokusin juga ke dunia ini gitu. Nah, kalau dari perjalanan panjang ini, dari yang sudah kamu alami juga, apa sih nilai-nilai atau prinsip yang akan kamu selalu pegang teguh gitu ke depannya?
ada sih suatu quotes ya, prinsip juga lah mungkin. Itu ada fortune favors the bold gitu kan. Jadi itu keberuntungan berpihak kepada yang pemberani. Jadi pada intinya aku percaya nih bahwa keberuntungan tersebut ya, peluang-peluang tersebut itu selalu datang kepada orang yang berani untuk ngambil hal tersebut gitu. Jadi kalau kita nggak berani ngambil peluang, misalkan untuk anak-anak kuliah nih, ada misalkan ada beasiswa, ada pertukaran pelajar, ada apa gitu kan, kalian harus ambil gitu. Kalau enggak, ya kalian nggak bisa kemana-mana gitu. Ada peluang untuk magang, kalian harus magang gitu. Jangan diem aja kayak gitu, kuliah seperti biasa. Kalian harus ambil peluang-peluang yang ada. Jangan takut untuk gagal, karena gagal tuh ada limitnya kok. Iya, gitu. Tenang aja gitu. Limitnya ya. Mending dihabisin sekarang gitu. Ya, daripada nanti. Oke, jadi Mas Rashid percaya kalau misalkan memang keberuntungan itu bersama orang-orang yang mau mengambil peluang dan berani untuk take action ya Mas ya. Betul. Pokoknya jangan takut gagal teman-teman Easyverse. Oke, nah ini kayaknya bakalan jadi yang terakhir pertanyaannya adalah kalau apa sih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman Easyverse yang mungkin ada di posisi yang sama Mas Rashid saat ini? Pesannya apa Mas? Oke, untuk teman-teman Easyverse mungkin aku mau bilang tetap selesaikan apa yang pernah kalian mulai. Disiplin, selalu lakukan yang terbaik di bidang kalian, dan percaya pada Tuhan bahwa hasil yang baik akan berada pada waktu yang baik juga. Oke, wow, luar biasa sekali closing statement dari Mas Rashid. Terima kasih Mas Rashid sudah mau sharing nih sama aku dan teman-teman Easyverse lainnya, perjalanan bisnisnya dan kuliahnya juga tadi sedikit ya, yang amat sangat menginspirasi. Dan aku harap ini bisa membuka mata kita semua ya, kalau tiap generasi itu punya caranya masing-masing untuk berkarya gitu. Dan untuk teman-teman Easyverse juga terima kasih banyak sudah menonton podcast ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Inspirasi1 dan Resilience Academy. Dan juga pastikan kalian udah join Discord Inner Tribe kita ya di Discord. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye!